Artinya nih, bencana dinilai berdasarkan dampaknya, tapi ditangani berdasarkan kepentingan. Dan inilah tragedi Indonesia selama puluhan tahun. Kita tuh sebenarnya nggak kekurangan sains, tapi kita tuh kekurangan kemauan, dan ini fakta pedih yang sebenarnya coba mereka tutupi pakai bumbu-bumbu manis. Ya, melihat realita yang ada, maka wajar. Di tengah bencana, banyak orang meminta para pembuat konten untuk bersuara. Mereka ingin isu Sumatera menjadi viral. Mereka ingin tagar bekerja. Tapi perjuangan sebenarnya bukan untuk viral hari ini. Perjuangan itu untuk menciptakan rakyat yang lebih cerdas besok, serta di masa yang akan datang. Karena pemerintah tidak akan berubah oleh satu video, tapi pemerintah berubah oleh masyarakat yang tidak mudah dibohongi. Yap, ketika rakyat makin pintar, maka siklusnya kemungkinan besar akan berjalan seperti ini. Politisi yang tidak peduli berubah jadi politisi yang pura-pura peduli. Terus lama-lama jadi politisi yang terpaksa benar-benar peduli karena tekanan publik terlalu besar untuk diabaikan. Ya, emang itu proses yang memakan waktu yang nggak sebentar. Tapi ya gimana? Maybe itu satu-satunya jalan, kan gitu. Dalam situasi ketika pejabat publik memberikan pernyataan kontradiktif, ketika kebijakan terasa tidak masuk akal, dan ketika kepentingan mengalahkan keselamatan, ya satu-satunya tameng yang tersisa adalah kecerdasan rakyat, kan gitu. Konten edukatif, meskipun kecil nih, itu bisa jadi percikan kecil yang lama-lama bisa menyalakan kesadaran besar. Hari ini mungkin kayak nggak berubah apa-apa, tapi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi mungkin percikan itu akan menjadi bara. Dan dari bara itu perubahan bertumbuh lama. Ya emang, jenuh, nggak maido, pasti iya banget. Tapi kembali lagi, kenyataannya emang gitu kok, jadi ya udah. Yap, terlepas dari apapun, banjir, longsor Sumatera bukan sekedar bencana alam. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang terparah oleh hutan yang hilang, lahan yang dilucuti, tata ruang yang diabaikan, dan kebijakan yang lebih tunduk pada kepentingan ekonomi daripada keselamatan rakyat. Perubahan gak akan datang secepat air bah, tidak sedramatis gelombang yang membawa kayu-kayu gelondongan. Perubahan tuh datangnya pelan-pelan, diam-diam, seperti retakan kecil di tanah yang lama-lama melebar menjadi jurang. Tetapi perubahan selalu dimulai dari satu hal, sederhana, yakni kesadaran. Selama rakyat terus bertanya, terus membaca, terus mengawasi, terus mengkritik, dan terus memegang sains di atas kepentingan, maka bencana bukan hanya menjadi cerita tentang kehilangan, tetapi juga titik awal dari kebangkitan, kan gitu. Kita mungkin tidak bisa menghentikan hujan, kita mungkin tidak bisa mengundurkan arus, tapi kita bisa mencegah manusia mengulang kesalahan yang sama. Dari Sumatera yang basah, dari Tamiang yang gelap, dari 441 jiwa yang pergi tanpa pamit, Indonesia harus belajar. Pelan-pelan tapi pasti, kita coba untuk merelakan semua yang terjadi. Dan kita coba berikan senyum di balik tersayat hati. Ingat, kita harus percaya, di tengah malam panjang menuntun nurani, pagi indah akan menanti.